Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsul Nurfidin, NIM 1912105156, kelas PAIE semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam pendidikan agama Islam dalam mata kuliah telaah kurikulum. Baik, langsung saja. Di sini saya telah membuat kompetensi inti, yang dimana dalam kompetensi satu ini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang selanjutnya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang selanjutnya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan atau mengurangi atau merangkai, modifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dan saya telah membuat kompetisi dasar indikator. Yang pertama yaitu kompetisi dasar. 1. Meyakini bahwa minuman keras, judi, pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan indikatornya adalah meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa semua yang dilarang Allah pasti mengandung kemudaratan. Kompetisi dasar yang kedua adalah menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah 1. Berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua adalah senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar pada setiap kesempatan. Kompetisi dasar yang ketiga adalah memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, indikatornya adalah 1. Mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengidentifikasi contoh judi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran. Yang keempat adalah menunjukkan dalil nakli dilarangnya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang selanjutnya adalah kompetisi dasar yang keempat, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Indikatornya adalah 1. Mencari cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam bentuk seksama. Yang kedua adalah mempresentasikan skema cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang selanjutnya adalah pengertian dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras adalah segala minuman yang membuat peminumnya menjadi mabuk. Minum ini haram hukumnya diminum oleh seorang muslim. Selain itu, Islam juga melarang semua zat yang memabukkan seperti narkoba karena dapat membahayakan kesehatan. Judi adalah transaksi dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan atau pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu peristiwa. Pertengkaran adalah perselisihan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pertengkaran bisa berbentuk fisik maupun lisan. Mau bagaimanapun bentuknya, Islam melarang pertengkaran antara sesama muslim sebab dapat memutuskan ukhuwah silaturahmi di antara pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan Al-Quran mengenai larangan mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras. 1. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan.
Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental. Yang kedua, akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkoba malah bikin kita malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangannya gizi. Hidup jorok sehingga terkena eksim penyakit kelamin, terkena penyakit paru-paru, hepatitis, sering sekali sakit kepala, mual-mual, muntah, murus-murus, dan sulit untuk tidur. Akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, gangguan mental, antisosial, dan asusila. Dikucilkan oleh lingkungan, cenderung menyakiti diri, bahkan bunuh diri. Selanjutnya adalah judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyariatkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi sedikitnya ada 3 unsur. Pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Yang kedua adalah sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruh atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan atau murahannya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dampak negatif judi memecah belah persaudaraan antar sesama, menimbulkan kebencian dan permusuhan, menjauhkan diri dari mengingat Allah, menjadikan seorang mudah meninggalkan sholat, menjauhkan dirinya dari rahmat Allah, membuat dirinya terjerumus ke dalam neraka. Kemudian juga pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatif masalahnya. Pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Cara menghindari minuman keras lebih selektif dalam memilih teman bergaul, lebih memperkuat pondasi agama, dan lebih menjauh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamar. Cara menghindari perjudian dan pertengkaran, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasanya berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Hindari perbuatan tidak konsisten atau plan. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Cegah bila temanmu mau berjudi. Nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana. Judilah dan bijaksana. Jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat ibadah yang istiqomah, hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Ini adalah dalil minuman keras dan judi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi, itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31, dan ini juga adalah dalil pertengkaran yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan
menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sesama manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Baik, minuman keras, judi, dan pertengkaran dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan manakah dalil bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran itu dilarang? Dan apakah semua yang dilarang itu mengandung kemudaratan? Nah, ini untuk evaluasi mungkin banyak daripada kalangan-kalangan kaum muslimin ataupun sekitarnya menanyakan tentang hal ini dari 3 poin ini. Maka tadi saya telah jelaskan dan ada beberapa pertanyaan yang telah muncul dari beberapa kalangan khusus umat muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya pribadi beserta kawan-kawan kelas PAE semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.